semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi hari ini saya akan membahas tentang pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi di 3 tahun terakhir. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama ada berita mengenai bantuan sosial dari pemerintah sebesar 1,5 juta pada bulan Ramadan tahun 2025. Jadi pada berita ini tuh beredar di sebuah media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pemerintah telah membagikan bantuan sosial atau bansos, dan kabar tersebut itu disertai adanya tautan yang diklaim untuk mendapatkan bantuan dengan mendaftarkan nomor akun Telegram aktif. Oke, jadi dari berita ini tuh banyak masyarakat yang tertipu dan akhirnya masyarakat yang tidak tahu itu mereka menyebarkannya tanpa mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Dan pemerintah sendiri sudah membantah dan mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati, jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Yang kedua ada kasus penipuan lewat SMS menggunakan fake BTS. Jadi teknologi ini memungkinkan pelaku untuk dapat mengirimkan pesan seolah-olah pesan itu berasal dari perusahaan yang resmi. Banyak orang itu kehilangan uang karena mengklik link yang terdapat dalam SMS tersebut. Pemerintah dan polisi juga itu sudah mulai bertindak. Jadi kita sebagai pengguna juga harus lebih waspada lagi. Yang ketiga ada berita tentang eksploitasi seksual anak di era digital. Salah satu ancaman sosial di media maya yaitu adanya eksploitasi sosial anak. Jadi banyak anak-anak itu yang tidak sadar bahwa mereka itu telah menjadi target predator online. Mereka diajak berbicara, dimanipulasi, lalu dieksploitasi. Jadi ini tuh bukan sekedar ancaman, tapi sudah banyak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, wajib bagi kita sebagai orang dewasa untuk dapat menjaga dan mengawasi anak-anak maupun adik-adik kita dalam menggunakan media sosial. Yang keempat yaitu adanya kasus penyalahgunaan QRIS. Jadi apakah teman-teman pernah melakukan pembayaran melalui QRIS? Jika kalian sudah pernah, kalian harus berhati-hati karena ada kasus penyalahgunaan QRIS di mana kode yang ditempel di tempat umum itu telah dimodifikasi untuk mencuri uang dari pengguna. Jadi, sebelum melakukan pembayaran, pastikan QRIS yang kamu scan itu benar-benar berasal dari tempat yang terpercaya. Yang kelima, ada berita tentang kasus kebocoran data di universitas. Jadi, beberapa waktu lalu, data Universitas Indonesia dilaporkan bocor. Ini membuktikan bahwa sistem keamanan cyber di Indonesia itu masih lemah, dan kebocoran data itu bisa berdampak sangat besar karena informasi pribadi mahasiswa dan juga dosen itu bisa disalahgunakan untuk berbagai jenis kejahatan. Yang keenam yaitu kasus pencurian data akibat malware. Jadi jika kalian pernah mengalami pencurian data setelah belanja online, bisa jadi itu karena malware, di mana ada beberapa kasus pengguna kehilangan informasi penting karena serangan malware yang tidak terdeteksi. Padahal e-commerce harus bertanggung jawab atas keamanan dari data pelanggan. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ada kasus website DPR down. Jadi, ini bukan pertama kalinya situs pemerintah itu mengalami gangguan. Hal ini dapat membuktikan bahwa keamanan cyber di sektor pemerintah itu masih perlu ditingkatkan. Jika website sekelas DPR saja bisa tumbang, bagaimana dengan sistem lain yang lebih rentan? Jadi teman-teman, itulah beberapa kasus pelanggaran penggunaan teknologi informasi di era digital sekarang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk dapat selalu waspada dan juga kita harus selalu mengecek apakah sumber dari informasi tersebut dapat terpercaya ataupun tidak, sehingga kita dapat menjaga keamanan data pribadi kita. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.